Hai guys, kembali lagi dengan saya Dr. Verji. Guys, kali ini aku nggak bahas seputar kesehatan ataupun kecantikan, tapi aku membahas seputar yang namanya investasi. Tapi kembali lagi, sebetulnya investasi itu bisa apa aja ya. Bisa tadi di kesehatan dan kecantikan karena kita untuk long termnya. Tapi terutama tetap investasi harus dinilai ekonomi ya. Karena benar-benar kalau kita nggak punya duit juga kita nggak bisa menjaga kesehatan dan kecantikan dengan baik. Karena tetap butuh biaya gitu ya. Tapi kalau kita punya biaya banyak tapi kita nggak punya kesehatan dan kecantikannya, kita juga jadi loyo. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, gimana kalau kita bisa membuat 3 pilar ini bisa menjadi kuat bersamaan ya. Nah, kali ini aku ingin membahas seputar investasi dari nilai ekonomi, kesejahteraan kita untuk di jangka masa panjang. Buat kalian para pemirsa yang seumuran aku ya, kurang lebih 20, 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Kalian pasti mulai memikirkan masa depan, terutama yang sudah punya anak-anak, terutama seperti saya, anaknya masih kecil-kecil yang udah mulai mikirin ini anak-anakku nanti udah SMP, SMA, kuliah, dan mereka butuh yang pasti biaya pendidikan dan juga biaya saat mereka akan benar-benar berkeluarga sendiri gitu kan. Kita harus memberikan mereka bekal. Nah, gimana kalau kalian sejak usia sedini mungkin ya, di usia 20, 25 tahun, 30 tahun itu udah wajib banget ya kalian punya namanya investasi. Investasi ini bisa banyak guys. Kalian kalau mikir investasi itu bisa dari yang kecil, sedang hingga yang tinggi. Kalau yang gede banget kita harus beli rumah, kita beli ruko, kita harus beli yang mahal-mahal, harganya miliar-miliaran atau ratusan juta aja sebetulnya tuh kayak agak susah terjangkau, betul nggak? Buat kalian terutama yang baru merintis usaha. Bahkan untuk usaha kalian aja kalian butuh modal gitu kan. Tapi bagaimana kalau ada caranya kalian tuh bisa berinvestasi yang middle low, jadi nggak usah terlalu banyak guys. Kan bisa investasi itu bulanan ataupun tahunan, cuman dikit aja bedanya. Kalau kalian tahunan, kalian enak langsung agak dikit lebih gede, tapi nanti kalian lebih lega sekali aja dalam setahun. Tapi atau kalian mau yang jumlah lebih kecil tapi kalian cicil setiap bulannya, itu juga no matter ya. Nah, kabar baiknya adalah dengan investasi yang middle low ini, kalian bisa mendapatkan peluang untuk dalam 25 tahun ke depan uang investasi kalian akan kembali secara full. Contoh, kalian masuk sekitar, kita hitung-hitungan ya. Aku ambilin kalkulator yang buat kalian juga bisa lihat aja nanti di layar. Kalian investasi 1 juta per bulan, berarti berapa? 12 juta dalam 1 tahun. Ya kan, kalian investasi dalam waktu bisa pilih 5, 10 atau 15 tahun. Kita anggap aja untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun berarti kalian mengumpulkan 60 juta. Ya, ini aku bilang sih masih kecil ya. Mendingan kalian ngumpulin 10 tahun gitu ya. 10 tahun 120 juta, agak lumayan, ya kan? Karena kalau semakin kalian kecil itu nanti 25 tahun lagi tuh udah kayak nggak terlalu ada ngefek gitu kan, terlalu kecil nilainya ya. Jadi 100 jutaan ke atas minimal ini lumayan, 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan ya. Nah, kalian dapat 120 juta di tahun 2024 plus 25 tahun. Let's say berarti itu 2049. Sekarang usia Anda berapa? Kalau kayak aku nih 34 tahun, berarti plus 25, 59 tahun. Di usia ya oke lah, masih lumayan seger, masih suka jalan-jalan, dapat tambahan duit 120 juta ya. Oke, kalau anak-anak pasti aku yakin udah mandiri semua, bisa dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya bersama dengan suami. Lumayan gitu kan. Nah, tapi kabar baiknya nggak cuma dapat itu guys. Kalau cuma uang kembali ya oke lah, tapi kan kok lama ya, 25 tahun, aku nabung 10 tahun, 15 tahun lagi baru dapat. Nah, terus keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalian bisa memberikan warisan untuk anak Anda ya. Jadi dari uang 120 juta yang Anda kumpulkan, kalian masih bisa memberikan warisan kepada anak Anda. Itu berupa uang tunai juga. Seberapa banyak, itu kurang lebih nanti ada hitungannya, sekitar bahkan lebih dari 120 juta. Bisa 200-300 juta. Tapi kalau kalian bilang, kok kecil ya, kok sedikit ya dok? Ya, itu karena investasinya seperti kecil. Tapi kalau kalian bisa memberikan lebih nih, 2 juta per bulan, atau bahkan 5 juta per bulan,
maka investasi yang kembali ya, kalau kalian misalnya 5 juta per bulan kali 12 berarti 60, dikali 10 tahun 600 juta. Enak nggak di usia sekitar 50-an udah dapat lagi uang 600 juta. Tapi saat amit-amit, saat kalian harus tutup usia, entah di usia berapapun itu, kalian sudah memberikan warisan tambahan yang nggak bisa digugat-gugat, karena itu semua sudah diberikan hitam di atas putihnya yang akan benar-benar mereka terima di saat kita pemiliknya sudah meninggal gitu. Jadi win-win solution untuk kita dan untuk anak kita ya. Jadi buat kalian yang udah mikir nih, aku mau investasi tapi danaku cuman ada segini, kalau aku untuk nabung 5 juta per bulan atau 3 juta per bulan oke lah, tapi kalau aku untuk menabung harus yang puluhan juta, ratusan juta, aku masih ada cicilan KPR, aku masih adalah cicilan rumah, aku masih ada cicilan mobil, aku masih ada cicilan kartu kredit dan lain sebagainya, uang sekolah anak, dan ya aku tahu, anak itu aku banget. Jadi oleh karena itu, dengan ini aku sendiri ngerasa oke, aku lebih nyaman, anak-anakku juga lebih memiliki bekal gitu kan, untuk di saat masa saya nggak bisa ada lagi untuk mereka ya. Jadi benar-benar ini win-win solution. Pengen tahu lebih lanjut, pengen penasaran perhitungannya, kalian mau nabung berapa dapat berapa, silakan klik aja link di bawah ini untuk konsultasi bernama dengan saya. Saya Dr. Fergie akan siap membantu Anda dimanapun Anda berada. Bye.